2 minggu aku pergi dinas. Pulang-pulang putriku menyambutku dengan tubuh gemetar dan wajah pucat pasi. Di tengah keramaian bandara, dia menarik tanganku dan berbisik lirih. "Ibu, bolehkah aku berhenti minum obat yang diberikan tante dan nenek?" Aku kaget. Mertua dan adik iparku bilang itu cuma vitamin mahal. Tapi saat aku bawa obat itu diam-diam ke dokter, wajah dokter langsung berubah pucat. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara roda koper yang beradu dengan lantai keramik bandara terdengar berirama, mengiringi langkah cepat putri yang tidak sabar ingin segera sampai di pintu kedatangan. 2 minggu perjalanan dinas keluar kota rasanya seperti 2 tahun baginya. Rindu kepada putri semata wayangnya, Ara, sudah membuncah di dada. Putri merapikan sedikit jilbabnya yang agak berantakan karena perjalanan jauh, lalu matanya menyapu kerumunan orang yang menunggu di balik pembatas kaca. Senyumnya langsung merekah ketika melihat sosok kecil yang sangat ia kenal berdiri di samping 2 wanita dewasa. Itu Ara, putrinya yang baru berusia 6 tahun, berdiri diapit oleh Ibu Marisa, ibu mertuanya, dan Zahra, adik iparnya. Putri melambaikan tangan dengan semangat, namun ada sesuatu yang janggal yang langsung tertangkap oleh insting seorang ibu. Ara tidak melompat-lompat kegirangan seperti biasanya. Bocah itu hanya berdiri diam, memegang erat ujung baju Zahra dengan wajah menunduk. Ibu Marisa dan Zahra yang justru tampak antusias melambaikan tangan dengan senyum lebar yang terlihat sangat manis. Putri mempercepat langkahnya, menembus kerumunan orang-orang yang baru mendarat, dan langsung berlutut di hadapan Ara begitu ia sampai di jangkauan mereka. Tanpa peduli pada Ibu Marisa dan Zahra yang menyapa dengan suara nyaring, Putri langsung memeluk tubuh mungil anaknya. Tubuh Ara terasa berbeda dalam pelukan Putri. Anak itu terasa lebih kurus dari 2 minggu yang lalu, dan ada hawa dingin yang menjalar dari kulitnya. Putri melonggarkan pelukan dan menatap wajah anaknya. Mata Ara yang biasanya berbinar ceria kini terlihat sayu dan cekung, seolah-olah ia tidak tidur berhari-hari. Kulitnya pucat pasi, kontras dengan pakaian cerah yang dikenakannya. Hati Putri mencelos melihat kondisi buah hatinya. Baru saja Putri hendak membuka mulut untuk bertanya kenapa Ara terlihat sakit, Ara tiba-tiba menarik tangan Putri dengan cengkeraman yang lemah namun putus asa. Bocah itu mendekatkan wajahnya ke telinga Putri, lalu berbisik dengan suara yang sangat lirih dan gemetar, seolah takut didengar oleh orang lain. Ara berkata, "Ibu, bolehkah aku berhenti minum obat yang diberikan oleh Tante Zahra dan Nenek?" Kalimat itu meluncur begitu saja, menyeratkan ketakutan yang mendalam. Putri tersentak hebat. Ia menatap Ara dengan bingung, karena setahunya Ara tidak sedang sakit keras yang membutuhkan obat rutin sebelum ia berangkat dinas. Tatapan Putri beralih tajam kepada Ibu Marisa dan Zahra yang berdiri menjulang di belakang Ara. Belum sempat Putri melontarkan pertanyaan, Zahra sudah lebih dulu menyela dengan tawa kecil yang terdengar renyah namun dipaksakan. Zahra buru-buru mengelus kepala Ara, agak sedikit menekan, sambil berkata bahwa Ara hanya salah bicara. Zahra menjelaskan dengan nada manja bahwa itu bukan obat, melainkan vitamin mahal dari luar negeri yang ia beli khusus agar Ara semakin pintar dan sehat. Ibu Marisa segera menimpali ucapan anak bungsunya itu dengan anggukan mantap. Wanita parubaya itu menambahkan bahwa Putri seharusnya berterima kasih, karena mereka sudah repot-repot merawat Ara dengan suplemen terbaik selama Putri sibuk bekerja mengejar karir. Penjelasan itu terdengar masuk akal bagi telinga orang awam, tetapi hati kecil Putri menolak mempercayainya. Ia mengenal anaknya sendiri. Ara tidak pernah menyebut vitamin sebagai obat dengan nada ketakutan seperti itu. Namun, Putri sadar ia tidak bisa membuat keributan di bandara. Ia memilih untuk memaksakan seulas senyum tipis, mengucapkan terima kasih dengan nada datar, dan mengajak mereka segera pulang. Sepanjang perjalanan menuju parkiran mobil, Putri menggandeng tangan Ara erat-erat, tidak membiarkan siapapun menyentuh anaknya lagi. Tangan kecil itu terasa berkeringat dingin di dalam genggaman Putri. Di dalam mobil, suasana terasa begitu canggung dan mencekam meskipun alunan musik radio diputar pelan. Zahra yang menyetir mobil terus bercerita tentang hal-hal remeh seputar arisan dan belanja, berusaha mencairkan suasana yang beku. Putri duduk di kursi belakang bersama Ara yang langsung menyandarkan kepala di bahu ibunya dan memejamkan mata. Putri mengelus rambut anaknya dengan lembut, namun matanya sesekali melirik ke arah spion tengah. Di sana, ia menangkap pantulan mata Ibu Marisa yang duduk di kursi depan. Tatapan itu bukan tatapan seorang nenek yang penuh kasih sayang. Lewat pantulan cermin, Putri melihat Ibu Marisa sedang menatap tajam ke arah Ara yang sedang bersandar lemah. Sorot matanya dingin, mengancam, dan penuh peringatan.
Ketika Ara sedikit membuka matanya dan tidak sengaja melihat pantulan neneknya di spion, tubuh kecil itu langsung tersentak kaget dan buru-buru membenamkan wajahnya ke dada Putri, menyembunyikan diri. Jantung Putri berdegup kencang melihat reaksi spontan anaknya. Ia menyadari bahwa ketakutan Ara bukanlah halusinasi belaka. Ada sesuatu yang sangat salah terjadi di rumahnya selama 2 minggu ia pergi. Perjalanan pulang terasa sangat lama bagi Putri. Pikirannya berkecamuk membayangkan apa yang telah terjadi pada putri kecilnya. Ia teringat mendiang suaminya yang selalu berpesan untuk menjaga Ara, harta paling berharga dalam hidup mereka. Rasa bersalah mulai merayapi hati Putri, karena telah meninggalkan Ara bersama mertua dan ipar yang selama ini memang hubungan mereka kurang harmonis, meski selalu tertutup oleh topeng kesopanan. Sesampainya di halaman rumah, Putri bertekad dalam hati. Ia tidak akan lagi menjadi menantu yang penurut dan diam saja. Ia akan mencari tahu apa sebenarnya vitamin yang dimaksud. Dan jika benar ada niat jahat di balik senyum manis Ibu Marisa dan Zahra, Putri bersumpah akan menjadi mimpi buruk bagi mereka berdua. Rumah besar peninggalan almarhum suami Putri itu terasa suram malam ini. Lampu-lampu kristal yang menggantung di ruang tengah seolah kehilangan kilaunya. Setelah makan malam yang hening dan penuh kepura-puraan, Putri segera membawa Ara masuk ke kamar tidur. Gadis kecil itu bahkan tidak menyentuh makanannya sama sekali. Ia hanya meminum air putih dengan rakus seolah kehausan yang amat sangat. Putri membantu Ara mengganti baju tidur, dan saat itulah ia melihat ada beberapa lebam samar di lengan atas Ara, seperti bekas cengkeraman jari orang dewasa yang terlalu kuat. Darah Putri mendidih, namun ia menahan diri untuk tidak berteriak, agar tidak membongkar kecurigaannya terlalu dini. Putri membaringkan Ara di tempat tidur dan membacakan dongeng kesukaannya. Namun, reaksi Ara sangat lambat. Tatapannya kosong menatap langit-langit kamar, dan ia seringkali melamun di tengah cerita. Tidak ada tawa ceria atau pertanyaan antusias yang biasanya Ara lontarkan. Tak lama kemudian, Ara tertidur, namun tidurnya gelisah. Ia sering merintih dalam tidur dan keringat dingin membasahi dahinya. Putri duduk di tepi ranjang, mengusap kening anaknya dengan perasaan hancur. Ia berjanji malam ini ia tidak akan tidur. Ia harus membuktikan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Rumah sudah sunyi senyap. Putri mematikan lampu kamar utama, namun ia tidak ikut berbaring. Ia berjalan perlahan tanpa alas kaki menuju pintu kamar, membukanya sedikit sekali, hanya secelah kecil untuk mengintip ke arah koridor. Kamar Putri dan Ara berada di lantai 2, berseberangan dengan kamar tamu yang kini ditempati oleh Zahra, sementara kamar Ibu Marisa ada di ujung lorong. Firasat Putri mengatakan bahwa malam ini mereka akan melakukan sesuatu lagi. Mengingat Zahra tadi sempat bertanya apakah Ara sudah tidur pulas atau belum. Benar saja. Sekitar 15 menit kemudian, pintu kamar Zahra terbuka pelan. Zahra keluar mengenakan piyama sutra, berjalan mengendap-endap menuju kamar Ibu Marisa. Putri menajamkan pendengarannya. Pintu kamar Ibu Marisa terbuka, dan terdengar suara bisikan-bisikan pelan namun tajam. Putri memberanikan diri keluar dari kamar, melangkah seringan kapas menyusuri dinding agar tidak terlihat. Ia bersembunyi di balik guci besar di dekat tangga yang posisinya cukup dekat dengan pintu kamar Ibu Marisa yang sedikit terbuka. Dari celah pintu, Putri bisa melihat Ibu Marisa sedang duduk di kursi riasnya sambil memegang sebuah botol kecil tanpa label. Wajah tua itu tampak kesal. Ibu Marisa berkata kepada Zahra dengan nada ketus bahwa dosisnya harus dijaga agar Ara tidak mati mendadak, melainkan perlahan-lahan kehilangan akalnya. Kata-kata itu menghantam dada Putri seperti palu godam. Lututnya lemas seketika. Ternyata benar dugaan liarnya, mereka sengaja meracuni Ara. Zahra terlihat mengangguk-angguk patuh. Wajahnya tampak cemas namun bukan karena kasihan pada Ara, melainkan takut rencananya gagal. Zahra bertanya apa yang harus dilakukan dengan sisa obat malam ini, karena Putri sudah pulang dan pasti akan curiga jika melihat mereka memaksa Ara minum. Ibu Marisa mendengus kasar. Ia memerintahkan Zahra untuk membuang bungkus bekas obat yang sudah kosong itu jauh-jauh, agar tidak meninggalkan jejak. Ia juga menyuruh Zahra untuk berhenti memberikan obat itu secara terang-terangan di depan Putri, dan mencari cara lain untuk mencampurkannya ke dalam makanan atau minuman Ara mulai besok pagi. Zahra mengiyakan perintah ibunya. Ia mengambil bungkusan plastik kecil dari tangan Ibu Marisa, lalu berbalik menuju pintu. Putri yang panik segera mundur teratur, kembali masuk ke kamarnya dengan jantung yang berdegup kencang seolah mau meledak. Ia menutup pintu kamar perlahan dan langsung melompat ke atas kasur, berpura-pura tidur dengan selimut menutupi seluruh tubuh. Suara langkah kaki Zahra terdengar melewati depan kamar Putri. Langkah itu tidak menuju ke kamarnya sendiri, melainkan turun ke lantai bawah menuju pintu belakang. Putri menunggu beberapa saat hingga suara pintu belakang terdengar dibuka dan ditutup kembali. Dengan sisa keberanian yang ada,
Putri bangun lagi. Ia menyambar jaket tipis dan menyelinap keluar kamar, menuruni tangga dalam kegelapan. Ia tidak menyalakan lampu sama sekali, hanya mengandalkan cahaya bulan yang masuk dari jendela besar. Putri mengintip dari jendela dapur yang menghadap ke halaman samping. Di luar sana, di bawah gerimis hujan yang mulai turun, Zahra terlihat berjalan cepat menuju tong sampah besar milik tetangga sebelah rumah yang kebetulan sedang kosong karena penghuninya pergi. Zahra tidak membuang bungkusan itu di tong sampah rumah mereka sendiri. Wanita itu tampak celingukan memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu melempar bungkusan kecil itu ke dalam tong sampah tetangga dan buru-buru kembali masuk ke dalam rumah. Putri menunggu sampai Zahra benar-benar masuk dan naik kembali ke lantai atas. Setelah memastikan keadaan aman, Putri membuka pintu dapur perlahan. Hawa dingin malam langsung menusuk kulitnya. Tanpa mempedulikan hujan rintik-rintik yang mulai membasahi piyamanya, Putri berlari kecil menuju pagar samping. Ia memanjat sedikit untuk menjangkau tong sampah tetangga. Tangannya mengaduk-aduk isi sampah yang basah dan bau, mencari bungkusan yang baru saja dibuang Zahra. Air mata bercampur air hujan mengalir di wajahnya. Ia tidak menyangka hidupnya akan menjadi seperti drama kriminal yang mengerikan ini. Akhirnya, jari Putri menyentuh sebuah plastik kecil yang terasa berbeda. Ia menariknya keluar. Itu adalah sebuah strip obat yang sudah kosong. Label nama obatnya sudah dikerik dengan benda tajam hingga hampir tidak terbaca, permukaannya kasar dan rusak. Namun, Zahra dan Ibu Marisa ceroboh. Mereka melewatkan satu detail kecil. Di bagian ujung strip aluminium itu, masih tertera kode produksi dan komposisi kimia yang dicetak timbul sangat kecil, yang luput dari kerikan pisau. Putri menggenggam erat bukti itu. Tangannya gemetar hebat karena marah dan takut. Ia menyimpan bungkusan itu ke dalam saku jaketnya dalam-dalam. Putri kembali masuk rumah, mengunci pintu dengan hati-hati, dan membersihkan dirinya di kamar mandi bawah agar tidak membawa bau sampah ke kamar tidur. Saat menatap wajahnya di cermin, Putri tidak lagi melihat wanita yang lemah lembut dan penurut. Ia melihat seorang ibu yang siap berperang. Malam ini ia mendapatkan bukti fisik. Besok ia akan mencari kebenaran ilmiahnya. Dan setelah itu, ia akan memastikan Ibu Marisa dan Zahra membayar setiap tetes rasa sakit yang dirasakan Ara. Putri naik kembali ke kamar, memeluk Ara yang sedang tertidur, dan berbisik pelan bahwa mulai besok, tidak akan ada lagi vitamin jahat yang boleh menyentuh tubuh anaknya. Pagi itu matahari bersinar terik, namun bagi Putri, dunia terasa kelabu dan dingin. Ia bangun lebih awal dari siapapun di rumah itu. Setelah sholat subuh dan memohon perlindungan kepada Tuhan, ia segera memandikan Ara. Putri berusaha bersikap sewajar mungkin meskipun tangannya gemetar saat mengancingkan baju anaknya. Rencana hari ini sudah tersusun rapi di kepalanya. Ia memberitahu Ibu Marisa dan Zahra yang sedang menikmati sarapan di ruang tengah, bahwa ia akan membawa Ara berjalan-jalan ke taman kota untuk mencari udara segar agar kondisi Ara membaik. Ibu Marisa sempat menatap curiga, matanya menyipit seolah menimbang-nimbang apakah Putri sedang menyembunyikan sesuatu. Namun, Zahra yang sedang sibuk memoles kutek di kukunya hanya menimpali dengan nada malas, menyuruh mereka pergi asalkan jangan lupa memberi Ara makan siang yang bergizi. Putri mengangguk patuh, memasang topeng menantu yang baik, lalu segera membawa Ara masuk ke dalam mobil. Begitu mobil melaju keluar dari gerbang perumahan mewah itu, Putri tidak mengarahkan kemudinya ke taman kota. Ia memutar arah menuju klinik spesialis swasta yang letaknya cukup jauh di pinggiran kota. Ia sengaja memilih tempat ini karena dokter yang berpraktik di sana adalah Dr. Hendra, sahabat mendiang ayahnya yang sudah dianggap seperti paman sendiri. Putri tidak percaya pada dokter keluarga langganan Ibu Marisa. Ia butuh pendapat netral yang jujur dan tidak bisa dibeli dengan uang. Sepanjang perjalanan, Putri terus menggenggam tangan Ara yang duduk di sebelahnya. Ara hanya diam menatap jalanan, tatapannya masih kosong, efek obat semalam sepertinya belum sepenuhnya hilang. Sesampainya di klinik, antrean cukup panjang. Namun Putri yang sudah membuat janji darurat langsung dipersilakan masuk ke ruangan Dr. Hendra begitu perawat melihat kondisi Ara yang pucat. Dr. Hendra, pria parubaya dengan rambut memutih yang bijaksana, menyambut mereka dengan senyum hangat yang seketika berubah menjadi kerutan kening mendalam saat melihat kondisi fisik Ara. Tanpa banyak basa-basi, Putri menceritakan kecurigaannya. Ia mengeluarkan sisa strip obat yang ia temukan di tong sampah semalam, beserta satu kapsul utuh yang berhasil ia curi diam-diam dari laci obat di kamar Zahra pagi tadi sebelum berangkat. Suara Putri bergetar hebat saat menceritakan bagaimana Ara memohon untuk berhenti minum vitamin itu. Dr. Hendra mendengarkan dengan seksama, wajahnya semakin lama semakin mengeras. Ia segera melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh pada Ara. Ia memeriksa detak jantung, respons pupil mata, hingga mengambil sampel darah untuk diuji di laboratorium mini yang ada di klinik tersebut.
Ara yang biasanya takut jarum suntik, kali ini hanya diam pasrah seolah tidak memiliki tenaga untuk melawan atau menangis. Pemandangan itu justru membuat hati Putri semakin teriris perih. Setelah mengambil sampel, Dr. Hendra meminta perawat membawa Ara ke ruang bermain anak di klinik untuk beristirahat sambil menunggu hasil, sementara ia dan Putri menunggu di ruang konsultasi. Waktu menunggu hasil laboratorium terasa seperti penyiksaan batin yang tak berujung bagi Putri. Detik jarum jam dinding yang berdetak terdengar, seperti palu godam yang memukul-mukul kepalanya. Ia duduk di kursi pasien dengan tangan saling meremas, keringat dingin membasahi punggungnya. Berbagai skenario terburuk berputar di kepalanya. Bagaimana jika racun itu sudah merusak organ dalam Ara? Bagaimana jika ia terlambat menyelamatkan nyawa satu-satunya peninggalan suaminya? Putri memejamkan mata, berdoa tanpa henti dalam hati. 1 jam kemudian, pintu ruangan terbuka. Dr. Hendra masuk kembali dengan membawa beberapa lembar kertas hasil laboratorium. Wajah dokter senior itu pucat pasi, rahangnya mengeras menahan amarah. Ia tidak langsung duduk, melainkan berjalan menuju pintu dan menguncinya rapat-rapat, memastikan tidak ada orang lain yang bisa mendengar percakapan mereka. Tindakan itu membuat jantung Putri seakan berhenti berdetak. Ia menatap Dr. Hendra dengan tatapan bertanya yang penuh ketakutan. Dr. Hendra duduk di hadapannya, menghela napas panjang dan berat sebelum meletakkan kertas hasil lab di meja. Dr. Hendra menatap mata Putri lekat-lekat dan berkata dengan suara rendah namun tegas bahwa apa yang diminum Ara selama ini sama sekali bukan vitamin. Ia menjelaskan bahwa kapsul tersebut berisi campuran zat psikotropika golongan keras yang biasanya digunakan untuk pasien gangguan jiwa berat dengan perilaku agresif. Obat itu berfungsi untuk menekan sistem saraf pusat, membuat penggunanya menjadi sangat tenang, lesu, bahkan bisa menyebabkan halusinasi jika diberikan pada orang yang sehat. Namun, yang lebih mengerikan adalah adanya campuran zat pengencer darah dalam dosis yang sangat tidak wajar untuk ukuran tubuh anak kecil. Putri menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang hendak meledak. Air mata langsung tumpah membasahi pipinya. Dr. Hendra melanjutkan penjelasannya dengan nada yang bergetar karena emosi. Ia mengatakan bahwa kombinasi obat ini dirancang dengan sangat jahat. Efek psikotropika itu akan membuat Ara terlihat seperti anak yang mengalami kemunduran mental, sering melamun, lambat merespons, dan terlihat gila secara perlahan. Sementara itu, pengencer darah dosis tinggi itu akan bekerja diam-diam merusak pembuluh darah halusnya. Jika Ara terus meminum obat ini selama 1 atau 2 minggu lagi, ia bisa mengalami pendarahan otak mendadak atau gagal jantung yang akan terlihat seperti kematian alami atau kecelakaan medis biasa. Dr. Hendra menegaskan bahwa ini adalah upaya pembunuhan berencana yang dilakukan dengan sangat rapi dan keji. Siapapun yang meracik atau memberikan obat ini, memiliki niat agar Ara dianggap sakit jiwa terlebih dahulu sebelum akhirnya meninggal dunia. Dengan begitu, kematian Ara tidak akan dicurigai sebagai pembunuhan, melainkan komplikasi dari penyakit yang dideritanya. Dr. Hendra memukul meja pelan karena geram. Ia menyarankan Putri untuk segera melapor ke polisi saat itu juga, dan membawa bukti hasil lab ini. Ia siap menjadi saksi ahli di pengadilan untuk memenjarakan siapapun pelakunya. Namun, di tengah guncangan hebat itu, otak Putri berputar cepat. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Ia menolak saran Dr. Hendra untuk lapor polisi sekarang. Putri menjelaskan bahwa jika ia lapor sekarang, Ibu Marisa dan Zahra pasti akan menyangkal. Mereka akan membuang semua sisa obat di rumah, menuduh Putri yang memberikan obat itu, atau bahkan menuduh Putri memfitnah mereka demi harta. Ibu Marisa sangat pandai bersandiwara dan memiliki koneksi yang luas. Tanpa bukti visual siapa yang memberikan obat itu ke mulut Ara, Putri bisa kalah dan malah kehilangan hak asuh Ara. Putri meminta bantuan lain kepada Dr. Hendra. Putri meminta Dr. Hendra membuatkan racikan bubuk yang aman, yang bentuk dan warnanya sama persis dengan racun itu. Ia ingin menukar isinya. Ia ingin melihat reaksi mereka ketika racun itu tidak bekerja. Dr. Hendra awalnya ragu karena ini berbahaya. Namun melihat tekad kuat di mata Putri, ia akhirnya setuju. Dr. Hendra meracik bubuk gula halus yang dicampur sedikit vitamin asli yang aman, lalu memasukkannya ke dalam cangkang kapsul yang mirip. Ia memberikan 1 botol penuh kapsul palsu itu kepada Putri. Sebelum Putri pulang, Dr. Hendra berpesan agar Putri sangat berhati-hati, karena ia sedang tinggal serumah dengan iblis berwujud manusia. Perjalanan pulang dari klinik terasa berbeda. Jika saat berangkat Putri merasa takut dan bingung, kini ia merasa dingin dan penuh dendam. Ia menatap Ara yang tertidur pulas di kursi samping mobil. Wajah polos anaknya yang menjadi korban keserakahan nenek dan tantenya sendiri, membuat tekad Putri semakin membaja. Ia tidak akan membiarkan mereka menyentuh sehelai rambut Ara lagi. Ia akan bermain mengikuti permainan mereka, namun kali ini,
Putri yang akan memegang kendalinya. Ia akan mengungkap kejahatan mereka tepat di hadapan semua orang, di saat mereka merasa paling menang. Mobil Putri memasuki pekarangan rumah saat hari sudah sore, menyongsong senja yang kemerahan seolah menjadi pertanda akan adanya badai yang sesungguhnya di dalam rumah mewah itu. Mobil Putri berhenti perlahan di carport. Suasana rumah tampak tenang dari luar, namun Putri tahu di dalamnya ada dua predator yang sedang menunggu mangsanya. Sebelum turun, Putri mengambil napas dalam-dalam, mengatur ekspresi wajahnya agar terlihat lelah namun biasa saja. Ia menyimpan botol kapsul palsu pemberian Dr. Hendra di dalam tas tangannya, sementara kapsul asli yang berbahaya ia sembunyikan di tempat tersembunyi di bawah jok mobil. Ia membangunkan Ara dengan lembut, membisikkan kata-kata penenang agar Ara tidak takut saat bertemu neneknya. Ara mengangguk lemah, kepercayaan penuh terpancar dari mata bocah itu kepada ibunya. Saat mereka melangkah masuk ruang tamu, Zahra sedang duduk santai sambil membolak-balik majalah mode, sementara Ibu Marisa sedang menonton televisi. Mereka berdua serempak menoleh. Ibu Marisa segera bertanya dengan nada menyelidik, menanyakan kemana saja mereka pergi karena sudah sore baru pulang. Putri menjawab dengan tenang tanpa gagap sedikitpun. Ia berkata bahwa Ara sangat senang bermain di taman, lalu mereka mampir makan di restoran favorit Ara sehingga lupa waktu. Putri bahkan sempat memuji betapa cerahnya cuaca hari ini, sebuah basa-basi sempurna untuk menutupi gejolak amarah di dadanya. Zahra hanya melirik sekilas lalu kembali sibuk dengan majalahnya, tidak menaruh curiga. Kesempatan yang ditunggu Putri datang saat Zahra pergi ke kamar mandi, dan Ibu Marisa sedang sholat asyar di kamarnya. Dengan gerakan secepat kilat, Putri menyelinap masuk ke kamar Zahra. Ia tahu di mana Zahra menyimpan stok obat itu, karena ia sempat melihatnya sekilas pagi tadi. Di laci meja rias, tersembunyi di balik tumpukan kosmetik mahal. Tangan Putri bergerak gesit mengambil botol obat yang asli, lalu menuangkan isinya ke dalam plastik yang sudah ia siapkan untuk dibuang nanti. Kemudian, ia menuangkan kapsul-kapsul palsu berisi gula dan vitamin aman yang ia bawa dari klinik ke dalam botol milik Zahra. Jantung Putri berdegup kencang seperti genderang perang. Setiap suara langkah kaki atau derit pintu membuatnya waspada. Ia harus memastikan jumlah kapsulnya terlihat sama. Setelah selesai, ia mengembalikan botol itu ke posisi semula, persis seperti sedia kala. Ia keluar dari kamar Zahra tepat beberapa detik sebelum terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Putri bergegas menuju dapur, berpura-pura sedang mengambil air minum. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, namun ia merasa puas. Perangkap pertama sudah dipasang. Sekarang tinggal menunggu waktu makan malam tiba. Malam harinya, suasana di meja makan terasa lebih mencekam bagi Putri, meskipun bagi orang lain mungkin terlihat normal. Hidangan lezat tersaji di meja, namun nafsu makan Putri sudah hilang sama sekali. Ia memaksakan diri menyuapi Ara dengan telaten. Selesai makan, momen yang ditunggu itu tiba. Zahra dengan gaya sok perhatian mengambil botol obat dari kamarnya dan membawanya ke meja makan. Dengan senyum manis yang memuakan, Zahra mengeluarkan satu kapsul. Ia berkata kepada Ara dengan nada membujuk bahwa sudah waktunya minum vitamin agar besok pagi Ara bisa bangun dengan segar. Putri menahan napas. Ia melihat Ara menatapnya ragu. Putri mengangguk pelan sambil tersenyum, memberikan kode rahasia bahwa kali ini aman. Ara, yang sangat percaya pada ibunya, membuka mulut dan menelan kapsul itu dengan bantuan air minum. Zahra dan Ibu Marisa memperhatikan proses itu dengan lekat, mata mereka berkilat penuh harap. Mereka mengharapkan reaksi yang biasa terjadi, Ara akan menjadi mengantuk berat dalam waktu 10 menit, lalu tertidur seperti orang pingsan. Putri juga ikut menunggu, namun dengan harapan yang berbeda. Ia ingin melihat kebingungan di wajah para penjahat itu. Waktu berlalu. 10 menit, 20 menit, hingga setengah jam. Ara tidak menunjukkan tanda-tanda mengantuk. Sebaliknya, karena kapsul itu berisi vitamin asli dan gula, Ara justru terlihat sedikit lebih bertenaga. Ia turun dari kursi makan dan mulai mengajak Putri bermain tebak-tebakan. Mata Ara terlihat lebih hidup daripada malam-malam sebelumnya. Putri meladeni permainan Ara dengan tawa yang agak keras, sengaja memamerkan kegagalan, efek obat itu. Ia bisa melihat dari sudut matanya, Ibu Marisa dan Zahra saling berpandangan. Ada kebingungan dan kepanikan samar di wajah mereka. Zahra tampak memeriksa jam tangannya berkali-kali, heran kenapa racun itu tidak bekerja seperti biasanya. Ibu Marisa akhirnya tidak tahan. Ia bertanya dengan nada kaku, kenapa Ara belum tidur padahal sudah malam. Putri menjawab enteng bahwa mungkin karena tadi siang Ara tidur cukup lama di perjalanan pulang, jadi sekarang energinya masih banyak. Alasan itu terdengar logis, namun Putri tahu Ibu Marisa tidak puas. Nenek jahat itu pasti bertanya-tanya apakah dosisnya kurang,
atau ada yang salah dengan obatnya. Malam itu berakhir dengan kemenangan kecil bagi Putri. Ara bisa tidur dengan nyenyak secara alami, tanpa mimpi buruk, dan tanpa pengaruh obat bius. Putri menemani anaknya sampai terlelap, lalu ia kembali menjalankan aksinya sebagai mata-mata di rumah sendiri. Lewat tengah malam, ketika Putri hendak pergi ke dapur untuk mengambil air, ia mendengar suara orang berbicara dengan nada setengah berbisik namun penuh emosi dari arah ruang tengah bawah. Putri menghentikan langkahnya di bordes tangga yang gelap. Ia menajamkan telinga. Itu suara Zahra yang sedang menelepon seseorang. Putri mengendap-endap turun beberapa anak tangga lagi agar bisa mendengar lebih jelas. Suara Zahra terdengar frustrasi dan marah. Kata-kata yang keluar dari mulut adik iparnya itu membuat darah Putri mendidih hingga ke ubun-ubun. Zahra sedang berbicara dengan seseorang yang sepertinya adalah penagih hutang atau temannya yang terlibat masalah keuangan. Zahra berkata dengan nada tinggi namun tertahan, meminta orang di ujung telepon untuk bersabar sedikit lagi. Ia mengatakan bahwa rencana mereka sedang berjalan, dan warisan kakaknya, almarhum suami Putri, sebentar lagi akan cair. Zahra menyebutkan nominal hutang yang fantastis, angka yang tidak mungkin bisa dibayar hanya dengan gaji kantoran biasa. Ternyata Zahra terlilit hutang akibat gaya hidup mewahnya yang boros, investasi bodong yang ia ikuti demi gengsi, dan arisan sosialita yang mencekik leher. Yang lebih menyakitkan adalah kalimat Zahra selanjutnya. Zahra berkata bahwa begitu, anak penyakitan, itu lewat alias meninggal, hak waris akan jatuh ke tangan Ibu Marisa sebagai wali yang sah. Zahra dengan entengnya menjelaskan rencana busuk mereka. Setelah Ara tiada, mereka akan mengusir Putri dari rumah itu dengan alasan Putri adalah ibu yang lalai dan tidak becus merawat anak hingga menyebabkan kematian. Mereka berencana memfitnah Putri agar keluar dari rumah tanpa membawa sepeser pun harta. Zahra tertawa kecil di akhir kalimatnya, membayangkan hidup mewah yang akan ia jalani setelah menyingkirkan Putri dan Ara. Putri membekap mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara isak tangis atau teriakan kemarahan. Kakinya gemetar hebat, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang luar biasa. Selama ini ia mengira ketidaksukaan mertua dan iparnya hanya sebatas masalah ketidakcocokan sifat. Ternyata di balik itu ada rencana jahat yang didorong oleh keserakahan murni akan uang. Mereka memandang nyawa Ara, cucu dan keponakan kandung mereka sendiri, hanya sebagai penghalang menuju tumpukan uang. Putri perlahan mundur, kembali naik ke kamarnya dengan hati yang sudah sepenuhnya membatu. Malam itu, di dalam kegelapan kamarnya, Putri bersumpah di hadapan foto mendiang suaminya. Ia tidak akan membiarkan satu sen pun uang suaminya jatuh ke tangan manusia-manusia serakah itu. Ia tidak akan terusir. Sebaliknya, ia yang akan menendang mereka keluar dari kehidupan ini, mempermalukan mereka, dan memastikan mereka membusuk di tempat yang pantas. Putri menyusun rencana lanjutan di kepalanya. Ia butuh bukti lebih kuat daripada sekadar percakapan telepon yang tidak terekam. Ia teringat berangkas selama suaminya di ruang kerja yang kuncinya hanya diketahui oleh Putri. Besok, ia akan membuka kotak Pandora itu. Mungkin ada sesuatu di sana yang bisa menjadi senjata pamungkas untuk menghancurkan Ibu Marisa dan Zahra. Pagi itu, rumah terasa sangat sunyi setelah deru mesin mobil Zahra terdengar menjauh dari halaman. Putri mengintip dari balik tirai jendela kamar lantai 2, memastikan mobil SUV hitam itu benar-benar sudah menghilang di tikungan jalan. Ibu Marisa dan Zahra pergi untuk menghadiri acara sosialita rutin mereka, sebuah rutinitas yang tidak pernah mereka lewatkan meskipun kondisi keuangan mereka sebenarnya sedang berdarah-darah. Kepergian mereka adalah kesempatan emas yang sudah ditunggu-tunggu oleh Putri. Ia tidak membuang waktu sedikit pun. Setelah memastikan pintu gerbang terkunci rapat dan Ara sedang asyik mewarnai di dalam kamarnya dengan aman, Putri bergegas menuju ruang kerja almarhum suaminya yang terletak di ujung lorong lantai 1. Ruangan itu sudah lama tidak dimasuki oleh siapapun sejak suaminya meninggal dunia 2 tahun lalu. Ibu Marisa dan Zahra jarang menyentuh ruangan itu karena mereka tidak tertarik dengan buku-buku atau berkas pekerjaan. Mereka hanya tertarik pada uang hasil kerja keras yang tersimpan di rekening. Putri memutar kunci pintu ruang kerja dengan tangan yang sedikit berkeringat. Suara klik pelan terdengar, dan pintu kayu jati yang berat itu terbuka perlahan. Aroma khas kertas tua, kayu, dan sedikit debu langsung menyergap indera penciuman Putri. Aroma yang sangat ia rindukan karena mengingatkannya pada sosok suaminya yang pekerja keras dan penyayang. Ruangan itu tampak suram karena gorden-gorden tebal tertutup rapat, menghalangi cahaya matahari masuk. Debu tipis melapisi meja kerja besar di tengah ruangan. Putri melangkah masuk, menyalakan lampu, dan langsung menuju ke sebuah lukisan abstrak besar yang tergantung di dinding sebelah kiri. Di balik lukisan itulah, terdapat brankas dinding yang menyimpan dokumen-dokumen paling penting milik keluarga mereka. Hanya Putri yang tahu kombinasi angka brankas tersebut.
Suaminya pernah berpesan dengan sangat serius bahwa jika terjadi sesuatu padanya, hanya Putri yang boleh membuka brankas ini. Jari-jari Putri menari di atas tombol angka, menekan serangkaian tanggal yang merupakan gabungan tanggal lahir Ara dan tanggal pernikahan mereka. Lampu indikator brankas berubah menjadi hijau, diikuti bunyi berdenging pelan, dan pintu besi itu terbuka. Di dalamnya, tersusun rapi tumpukan dokumen, sertifikat tanah, perhiasan emas batangan, dan sebuah amplop coklat tebal yang disegel dengan lilin merah. Putri mengambil amplop itu dengan hati berdebar. Di depannya tertulis, surat wasiat asli, hanya untuk dibuka oleh istriku. Putri merobek segel amplop itu dengan hati-hati. Ia mengeluarkan lembaran kertas di dalamnya, dan mulai membaca setiap kalimat dengan teliti. Matanya membelalak ketika membaca poin-poin hukum yang tertera di sana. Ternyata, suaminya telah mengatur segalanya dengan sangat detail, seolah ia sudah memprediksi bahwa keluarganya sendiri akan menjadi ancaman. Dalam wasiat itu tertulis jelas bahwa seluruh aset perusahaan, saham, properti, dan tabungan deposito senilai miliaran rupiah akan jatuh sepenuhnya ke tangan Ara saat anak itu berusia 17 tahun. Namun, ada satu klausul yang sangat spesifik dan berbahaya yang menjadi celah bagi Ibu Marisa. Klausul itu berbunyi bahwa jika sebelum usia 17 tahun Ara meninggal dunia, atau dinyatakan cacat mental permanen yang membuatnya tidak cakap hukum, maka hak perwalian dan pengelolaan seluruh harta akan jatuh ke tangan nenek kandungnya, yaitu Ibu Marisa, karena ibu kandungnya, Putri, akan dianggap tidak mampu merawat anak. Klausul inilah yang menjadi motif utama kejahatan mereka. Putri meremas kertas itu dengan geram. Suaminya menulis klausul itu mungkin dengan niat baik agar ibunya tetap bisa mengawasi jika Putri menikah lagi atau terjadi sesuatu pada Putri, namun Ibu Marisa dan Zahra justru memelintirnya menjadi jalan pintas menuju kekayaan. Mereka sengaja membuat Ara terlihat cacat mental, dengan obat-obatan psikotropika itu agar bisa mengambil alih hak waris sebelum Ara dewasa. Atau lebih buruk lagi, membiarkan Ara mati perlahan. Fakta ini membuat dada Putri sesak. Ternyata nyawa anaknya hanya dihargai selembar kertas warisan oleh neneknya sendiri. Namun, pencarian Putri tidak berhenti di situ. Ia teringat sesuatu yang pernah dikatakan suaminya di masa-masa terakhir hidupnya. Suaminya pernah bilang bahwa ia memasang mata tambahan di rumah ini untuk menjaga Putri dan Ara. Dulu Putri mengira itu hanya kiasan bahwa arwahnya akan selalu menjaga mereka. Namun kini Putri berpikir lebih praktis. Ia mulai memeriksa setiap sudut ruangan kerja itu. Ia meraba bagian bawah meja, memeriksa sela-sela rak buku, hingga akhirnya matanya tertuju pada sebuah ventilasi udara di pojok langit-langit yang tampak sedikit berbeda. Ada kedipan lampu merah kecil yang sangat samar di balik kisi-kisi ventilasi itu. Putri segera menarik kursi dan memanjat untuk melihat lebih dekat. Benar saja, ada lensa kamera kecil yang tersembunyi di sana. Kabelnya menjulur masuk ke dalam dinding. Putri turun dan mencari pusat penyimpanannya. Ia membongkar lemari arsip di sudut ruangan dan menemukan sebuah kotak hitam kecil di bagian paling belakang, tertutup tumpukan map lama. Itu adalah unit DVR, alat perekam CCTV. Ternyata suaminya telah memasang sistem kamera tersembunyi di beberapa titik vital rumah, termasuk ruang tengah dan ruang makan, yang terhubung ke server mini di ruang kerja ini. Sistem ini terpisah dari CCTV keamanan luar rumah yang biasa dilihat oleh Satpam. Dengan tangan gemetar, Putri menyalakan monitor kecil yang terhubung ke alat itu. Layar berkedip nyala, menampilkan gambar hitam putih dari beberapa sudut rumah. Putri memutar ulang rekaman, playback, dari hard disk yang memiliki kapasitas penyimpanan berbulan-bulan. Jantungnya berpacu kencang saat ia memundurkan waktu ke tanggal 2 minggu yang lalu, saat ia baru saja berangkat dinas keluar kota. Apa yang terpampang di layar monitor membuat air mata Putri tumpah seketika. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membakar. Dalam rekaman video yang jernih itu, Putri melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana perlakuan Zahra dan Ibu Marisa kepada Ara saat ia tidak ada. Di hari ketiga setelah Putri pergi, terlihat Zahra sedang duduk di ruang tengah memaksa Ara meminum obat. Ara menolak dan menangis, menutup mulutnya rapat-rapat. Tanpa ragu sedikitpun, Zahra menampar pipi mungil Ara dengan keras, hingga kepala anak itu tersentak ke samping. Putri menutup mulutnya, menahan jeritan pilu melihat anaknya disakiti. Tidak berhenti di situ, Ibu Marisa datang bukan untuk menolong, melainkan ikut memegangi tangan Ara yang meronta-ronta, sementara Zahra memencet hidung Ara dan memasukkan kapsul itu secara paksa ke tenggorokannya. Setelah Ara tersedak dan menangis, mereka meninggalkannya begitu saja di karpet ruang tengah seperti barang bekas. Video itu berlanjut ke hari-hari berikutnya. Putri melihat Ara sering dimarahi, dibentak, dan dibiarkan kelaparan jika tidak mau minum vitamin. Ia melihat betapa kesepian dan ketakutannya Ara di rumah megah ini.
Putri merekam semua bukti video itu ke dalam flash disk yang ia bawa. Ia menyalin setiap detik kekejaman mereka sebagai senjata yang akan menghancurkan hidup Ibu Marisa dan Zahra selamanya. Kini, ia tidak hanya punya bukti medis dari dokter, tapi juga bukti visual yang tidak bisa disangkal lagi. Putri mematikan monitor, merapikan kembali brankas dan letak barang-barang agar tidak terlihat habis disentuh. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah yang jauh lebih berat namun mantap. Ia bukan lagi sekadar menantu yang terzalimi. Ia adalah seorang ibu yang memegang kartu as, siap untuk membalas dendam demi malaikat kecilnya. Malam itu, awan hitam menggantung rendah di langit, seolah alam semesta mendukung rencana yang sedang disusun Putri. Setelah menemukan bukti-bukti yang memberatkan, Putri memutuskan untuk tidak langsung menyerang secara terbuka. Ia ingin menyiksa mental mereka terlebih dahulu, membuat mereka paranoid dan ketakutan sebelum memberikan pukulan terakhir. Perang psikologis dimulai. Putri tahu bahwa di balik keserakahan dan kejahatan mereka, Ibu Marisa adalah orang yang sangat percaya pada hal-hal mistis dan tahayul. Kelemahan inilah yang akan dimanfaatkan Putri untuk menggoyahkan pertahanan mereka. Langkah pertama Putri dimulai saat Ibu Marisa dan Zahra sedang mandi sore sepulang dari acara mereka. Putri diam-diam masuk ke kamar Zahra dan memindahkan beberapa barang. Ia memutar posisi bingkai foto Zahra hingga menghadap ke dinding, dan meletakkan sebuah boneka tua milik Ara yang sudah rusak di atas bantal Zahra. Boneka itu memiliki satu mata yang hilang, memberikan kesan menyeramkan. Kemudian, Putri menyelinap ke ruang makan dan menempelkan sebuah speaker Bluetooth kecil seukuran koin di bawah meja makan, tepat di dekat kursi tempat Ibu Marisa biasa duduk. Persiapan sederhana ini dirancang untuk menciptakan teror mental yang efektif. Makan malam pun tiba. Suasana di meja makan hening seperti biasa. Hujan mulai turun rintik-rintik di luar, menambah suasana mencekam. Saat mereka sedang menyantap sup, tiba-tiba terdengar suara samar-samar dari arah ruang tengah. Suara itu sangat pelan, seperti bisikan laki-laki yang memanggil nama, Ibu. Ibu Marisa sontak menghentikan sendoknya yang baru separuh jalan menuju mulut. Wajahnya menegang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, matanya mencari sumber suara. Zahra yang tidak mendengar sejelas ibunya bertanya kenapa ibunya berhenti makan. Ibu Marisa hanya menggeleng pelan, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin atau halusinasi faktor usia. Namun, Putri tidak membiarkan mereka tenang. Lewat ponselnya yang disembunyikan di balik serbet di pangkuannya, Putri menekan tombol play pada aplikasi pengontrol speaker Bluetooth. Kali ini, suara yang keluar lebih jelas. Itu adalah rekaman suara almarhum suaminya, Bayu, yang pernah direkam Putri bertahun-tahun lalu saat sedang bercanda di rumah. Rekaman itu hanya berisi suara batuk khas Bayu dan deheman beratnya. Suara itu terdengar sangat nyata, bergema pelan dari bawah meja, seolah-olah arwah Bayu sedang duduk di antara mereka. Wajah Ibu Marisa seketika berubah pucat pasi, darah seakan terkuras habis dari wajahnya. Tangannya gemetar hebat, hingga sendok sup yang dipegangnya berdenting beradu dengan piring. Di saat ketegangan memuncak, Putri memberikan kode mata kepada Ara. Sebelumnya, Putri sudah melatih Ara dengan cara bermain peran. Ia memberitahu Ara untuk berpura-pura menjadi patung saat makan malam jika ibu memberi kode. Ara, anak cerdas yang mengira ini adalah permainan seru untuk mengerjai neneknya yang jahat, langsung menjalankan perannya. Tiba-tiba, Ara menjatuhkan sendoknya dengan keras ke lantai. Klontang. Suara gaduh itu membuat Zahra terlonjak kaget. Ara kemudian duduk tegak kaku, matanya menatap lurus ke arah dinding kosong di belakang Ibu Marisa tanpa berkedip sedikitpun. Putri berpura-pura panik dan mengguncang bahu Ara, memanggil-manggil namanya. Namun Ara tetap diam mematung, tatapannya kosong dan dingin. Lalu, dengan suara yang dibuat sedatar mungkin, Ara membuka mulutnya dan berkata, "Nenek, ayah ada di belakang nenek. Ayah bilang dia marah karena nenek jahat." Kalimat itu meluncur dari mulut bocah 6 tahun dengan nada yang membuat bulu kuduk merinding. Efeknya instan dan dahsyat. Ibu Marisa menjerit tertahan, ia langsung berdiri dari kursinya hingga kursi itu terjungkal ke belakang. Gelas teh di tangannya terlepas dan pecah berkeping-keping di lantai. Zahra yang awalnya skeptis kini ikut ketakutan melihat reaksi ibunya dan tingkah aneh keponakannya. Ia merinding membayangkan arwah kakaknya benar-benar ada di sana menuntut balas. "Apa maksudmu, Ara? Jangan bicara sembarangan," bentak Zahra dengan suara bergetar, berusaha menutupi rasa takutnya dengan amarah. Tapi Ara hanya menoleh pelan ke arah Zahra dan tersenyum miring, sebuah senyuman yang tidak biasa ia tunjukkan. Putri dalam hati memuji akting anaknya yang luar biasa. Namun di luar ia berpura-pura semakin histeris memeluk Ara seolah-olah anaknya sedang kesurupan. Kekacauan itu membuat makan malam bubar seketika.
Ibu Marisa yang ketakutan setengah mati langsung lari masuk ke kamarnya, diikuti oleh Zahra. Mereka mengunci pintu rapat-rapat. Putri tersenyum puas melihat punggung mereka yang menjauh. Ia segera membawa Ara ke kamar, memuji keberanian anaknya, dan memberinya coklat sebagai hadiah. Setelah Ara tidur, Putri kembali ke posisinya sebagai pengintai. Ia tahu, ketakutan akan membuat orang melakukan kesalahan atau keputusan gegabah. Ia harus tahu apa langkah mereka selanjutnya setelah teror malam ini. Putri mengendap-endap mendekati pintu kamar Ibu Marisa. Di dalam sana, terdengar suara perdebatan yang panik. Putri menempelkan telinganya ke daun pintu. Suara Ibu Marisa terdengar histeris. Ia meracau tentang arwah Bayu yang tidak tenang dan menuntut balas. Anak itu bisa melihat bapaknya. Bayu tahu apa yang kita lakukan. Zahra, rumah ini ada penunggunya. Seru Ibu Marisa dengan nada putus asa. Ketakutan akan hal gaib ternyata lebih besar daripada keberanian jahatnya. Namun, respon Zahra justru sebaliknya. Rasa takut akan hantu kalah oleh rasa takut akan kemiskinan dan penagih hutang. Zahra terdengar berusaha menenangkan ibunya dengan logika yang kejam. Bu, sadarlah. Itu cuma kebetulan. Atau si Putri yang mengajari anak itu bicara ngawur. Kita tidak bisa mundur sekarang. Hutangku jatuh tempo minggu depan. Kalau kita tidak dapat uang asuransi dan warisan itu, kita yang mati, Bu. Mati miskin atau mati dibunuh rentenir. Suara Zahra terdengar mendesak dan kejam. Keheningan sesaat menyelimuti percakapan mereka, sebelum akhirnya Ibu Marisa berbicara lagi. Kali ini suaranya lebih rendah namun penuh kebencian. Baiklah. Kalau begitu kita tidak bisa menunggu lama-lama lagi. Teror ini harus diakhiri. Satu-satunya cara agar Bayu tenang adalah jika anaknya menyusul dia, ucap Ibu Marisa dengan logika yang bengkok. Malam ini, naikkan dosisnya. Jangan pakai takaran biasa. Masukkan 3 kali lipat ke dalam susunya atau makanannya besok. Besok ulang tahunnya. Kan? Kita buat dia kolaps saat pesta. Biar semua orang melihat dia mati karena sakit jantung. Setelah anak itu mati, kita jual rumah sialan ini dan pindah ke luar negeri. Putri yang mendengar rencana pembunuhan itu dari balik pintu merasa lututnya lemas. Namun ia segera menguatkan diri. Ia menekan tombol, stop, pada aplikasi perekam suara di ponselnya yang sejak tadi merekam setiap kata busuk mereka. Bukti pamungkas sudah di tangan. Pengakuan langsung tentang rencana pembunuhan dan motifnya. Putri mundur perlahan, kembali ke kamarnya dengan hati yang bergemuruh. Mereka merencanakan kematian Ara di pesta ulang tahun besok. Tapi mereka tidak tahu bahwa pesta besok bukan untuk merayakan kematian Ara, melainkan untuk merayakan kehancuran mereka sendiri. Putri menatap kalender di dinding. Tanggal yang dilingkari merah. Besok adalah hari penghakiman. Sinar matahari pagi yang cerah menembus celah-celah gorden kamar, namun kehangatannya sama sekali tidak mampu mencairkan kebekuan yang menyelimuti hati Putri. Hari ini adalah H1 menjelang ulang tahun Ara yang ke-6. Seharusnya, hari ini diisi dengan kegembiraan, meniup balon, dan menghias rumah bersama keluarga tercinta. Namun kenyataannya, rumah mewah itu terasa seperti panggung sandiwara yang sedang mempersiapkan babak paling tragis. Di lantai bawah, kesibukan sudah mulai terlihat. Beberapa pekerja dekorasi yang disewa oleh Ibu Marisa mulai berdatangan, membawa bunga-bunga segar, pita berwarna-warni, dan berbagai ornamen pesta yang mahal. Ibu Marisa ingin pesta ini terlihat sempurna, bukan demi Ara, melainkan demi citranya sendiri di mata teman-teman sosialitanya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah nenek yang pemurah dan penyayang, sebuah topeng yang sempurna untuk menutupi rencana pembunuhan yang sedang ia rancang. Putri berdiri di depan cermin, merapikan jilbabnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, mencoba mencari sisa-sisa kekuatan yang ada. Wajahnya tampak lelah, lingkaran hitam di bawah matanya tersamar oleh bedak tipis, namun sorot matanya tajam dan tak tergoyahkan. Hari ini ia memiliki misi yang sangat krusial. Ia harus keluar rumah, tanpa menimbulkan kecurigaan untuk bertemu dengan kontak kepolisian yang direkomendasikan oleh almarhum suaminya dulu. Putri mengambil tas tangannya, memastikan flash disk berisi rekaman CCTV dan botol sampel obat palsu sudah tersimpan aman di saku rahasia di dalam tas. Ia kemudian menghampiri Ara yang sedang bermain boneka di atas karpet. Putri berjongkok, menatap mata anaknya dalam-dalam, dan berpesan agar Ara tidak memakan atau meminum apapun yang diberikan oleh nenek atau tante Zahra selama Putri pergi. Ara, anak yang cerdas dan peka, mengangguk mantap seolah mengerti bahwa mereka sedang dalam bahaya. Sesampainya di lantai bawah, Putri berpapasan dengan Zahra yang sedang memberi instruksi kepada tukang dekorasi dengan nada tinggi. Zahra menoleh sekilas,
Matanya menatap Putri dengan kilatan sinis. Putri segera memasang senyum palsu terbaiknya. Ia berpamitan dengan alasan ingin mengambil gaun pesanan khusus untuk Ara di butik langganan di pusat kota. Alasan itu terdengar sangat masuk akal bagi Zahra dan Ibu Marisa, yang memang gila akan penampilan. Ibu Marisa yang sedang duduk memantau dari sofa hanya mengibaskan tangan, menyuruh Putri pergi cepat dan jangan lama-lama karena banyak yang harus diurus. Tanpa menunggu 2 kali, Putri melangkah keluar, menyalakan mesin mobil, dan melaju membelah jalanan kota yang padat. Tujuan Putri bukanlah butik, melainkan sebuah kantor kepolisian resor di wilayah itu. Ia tidak menuju ke ruang pelayanan umum, melainkan langsung menuju ke sayap kanan gedung, tempat unit reserse kriminal khusus berada. Di sana, ia menemui seorang perwira menengah bernama Pak Rian, teman lama mendiang suaminya yang dikenal jujur dan tidak bisa disuap. Pertemuan itu berlangsung di ruang tertutup yang kedap suara. Putri meletakkan semua bukti yang ia miliki di atas meja. Hasil laboratorium dari Dr. Hendra yang menyatakan adanya zat psikotropika dan pengencer darah, rekaman suara percakapan telepon Zahra dengan penagih hutang, rekaman CCTV penyiksaan Ara, hingga rekaman suara rencana pembunuhan yang ia dapatkan semalam. Pak Rian mendengarkan dan memeriksa semuanya dengan wajah yang semakin lama semakin mengeras. Rahangnya mengetat menahan amarah melihat kejahatan yang begitu terencana terhadap seorang anak kecil. Setelah melihat semua bukti, Pak Rian menghela napas panjang. Ia berkata bahwa bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menangkap mereka sekarang juga atas tuduhan kekerasan pada anak dan percobaan pembunuhan. Namun, Putri menggeleng pelan. Ia menyampaikan rencananya. Ia tidak ingin mereka hanya ditangkap dan kemudian menyangkal, atau mencari celah hukum dengan pengacara mahal. Ia ingin mereka tertangkap basah, tepat saat melakukan aksi puncak mereka di depan banyak saksi mata. Putri ingin menghancurkan mereka secara total, tidak hanya secara hukum, tapi juga secara sosial. Ia ingin semua orang melihat wajah asli Ibu Marisa dan Zahra. Pak Rian terdiam sejenak, menimbang risiko rencana itu. Namun melihat tekad baja di mata Putri, ia akhirnya setuju. Ia akan menempatkan beberapa petugas berpakaian preman yang menyamar sebagai staf catering dan tamu undangan di pesta besok. Mereka akan bergerak tepat saat Putri memberikan kode. Putri keluar dari kantor polisi dengan perasaan sedikit lebih lega, namun beban di pundaknya belum hilang sepenuhnya. Ia mampir sebentar ke butik untuk benar-benar mengambil baju agar alibinya sempurna, lalu segera pulang ke rumah. Saat ia kembali, hari sudah beranjak sore. Dekorasi pesta sudah hampir selesai. Rumah itu kini tampak seperti istana dongeng dengan nuansa warna pastel kesukaan Ara. Namun, keindahan itu terasa menipu. Putri masuk ke dapur lewat pintu samping dan mendapati pemandangan yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di dapur yang luas itu, Zahra sedang berdiri sendirian di depan meja island, membelakangi pintu. Ia tampak sibuk mengaduk sesuatu di dalam mangkuk adonan kecil, terpisah dari adonan kue besar yang sedang disiapkan oleh koki sewaan di sisi lain dapur. Zahra mengusir para pembantu dan koki untuk tidak mendekat ke meja tempat ia bekerja dengan alasan ia ingin membuat kue tart spesial buatan tangan tantenya sendiri, sebagai hadiah kejutan untuk Ara. Putri bersembunyi di balik dinding partisi, menahan napasnya. Ia mengeluarkan ponselnya perlahan, mengaktifkan kamera video, dan merekam dari celah sempit antara lemari dan dinding. Lensa kamera Putri menangkap gerakan tangan Zahra yang gemetar. Di atas meja, terlihat beberapa kapsul obat yang sudah dibuka cangkangnya. Bubuk putih dari dalam kapsul itu ditumpuk menjadi satu gundukan kecil yang cukup banyak. Itu bukan dosis biasa. Itu adalah dosis yang mematikan. Dengan gerakan cepat dan gugup, Zahra menuangkan seluruh bubuk racun itu ke dalam adonan krim isian kue tart mini yang berbentuk karakter kartun kelinci. Zahra mengaduknya dengan spatula hingga bubuk itu tercampur rata dengan krim manis tersebut. Wajah Zahra terlihat pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya, namun matanya memancarkan keputusasaan yang mengerikan. Ia bergumam pelan, entah berdoa atau mengutuk, sebelum akhirnya memasukkan krim beracun itu ke dalam plastik segitiga untuk disemprotkan ke dalam kue. Putri merekam setiap detik adegan itu dengan tangan yang ia paksa untuk stabil. Rasanya ia ingin lari ke sana, menjambak rambut Zahra, dan menjejalkan racun itu ke mulutnya sendiri. Namun Putri tahu, jika ia bertindak gegabah sekarang, ia akan kehilangan momen untuk menjebak mereka selamanya. Ia harus membiarkan Zahra menyelesaikan kue maut itu. Setelah Zahra selesai menghias kue kecil itu dan memisahkannya di piring khusus dengan tanda pita merah, Putri segera mematikan rekaman dan mundur perlahan. Ia kembali ke kamarnya dengan jantung yang berpacu liar. Bukti pamungkas sudah di tangan. Kue itu adalah senjata pembunuhan mereka, dan besok, senjata itu akan berbalik arah. Malam itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya meskipun lampu-lampu hias sudah mulai dinyalakan untuk uji coba.
Putri memeluk Ara di tempat tidur lebih erat dari biasanya. Ia membisikkan skenario yang harus dilakukan Ara besok. Ia meminta Ara untuk percaya padanya, apapun yang terjadi. Ara, dengan kepolosan dan kepercayaannya yang luar biasa pada ibunya, mengangguk dan memeluk leher Putri. Di kamar lain, Putri bisa mendengar langkah kaki Ibu Marisa yang mondar-mandir gelisah. Wanita tua itu pasti sedang bergulat dengan sisa-sisa nuraninya, atau mungkin sedang menghitung berapa banyak uang warisan yang akan ia dapatkan setelah cucunya tiada. Keserakahan telah benar-benar mematikan hati nurani mereka. Menjelang tengah malam, Putri menyelinap keluar kamar sekali lagi. Ia menuju ruang tamu tempat pesta akan digelar. Di sana, sebuah layar proyektor besar sudah terpasang untuk menampilkan slide foto kenangan Ara. Putri mendekati laptop yang terhubung ke proyektor itu. Ia memastikan koneksinya lancar. Kemudian, ia menyalin sebuah file video gabungan yang sudah ia edit dengan rapi. Video penyiksaan, rekaman suara telepon, dan video Zahra meracik racun sore tadi. Ia menamai file itu dengan nama yang samar, Slide Show Ulang Tahun Ara. Ia juga menghubungkan laptop itu ke sistem audio utama rumah. Semuanya sudah siap. Perangkap tikus telah terpasang dengan sempurna. Besok, di bawah sorotan lampu pesta dan tatapan puluhan tamu terhormat, topeng Ibu Marisa dan Zahra akan hancur berkeping-keping. Putri kembali ke kamar, menatap wajah damai anaknya yang tertidur, dan berbisik pelan. Besok, kita akan bebas, Nak. Ibu janji. Hari yang dinanti pun tiba. Sejak pagi buta, rumah itu sudah sibuk luar biasa. Para pelayan berlalu lalang menata makanan catering, sementara suara musik anak-anak mulai diputar pelan untuk membangun suasana. Tamu-tamu undangan mulai berdatangan tepat pukul 10 pagi. Mobil-mobil mewah berderet memenuhi halaman parkir dan bahu jalan di depan rumah. Mereka adalah teman-teman sosialita Ibu Marisa, rekan bisnis almarhum suami Putri, dan beberapa teman sekolah Ara beserta orang tua mereka. Pakaian mereka gemerlap, perhiasan berkilauan di bawah sinar matahari, dan tawa basa-basi terdengar di setiap sudut ruangan. Ibu Marisa berdiri di dekat pintu masuk, menyambut setiap tamu dengan senyum lebar yang terlihat sangat ramah. Ia mengenakan gamis sutra mahal berwarna emas, seolah ingin menunjukkan statusnya sebagai nyonya besar di rumah itu. Zahra berdiri di sampingnya, juga tampil memukau dengan gaun desainer, namun matanya terlihat tidak tenang, terus-menerus melirik ke arah meja kue di tengah ruangan. Putri turun dari tangga menggandeng Ara. Penampilan mereka sederhana namun anggun. Ara mengenakan gaun putih dengan hiasan bunga-bunga kecil, terlihat seperti malaikat kecil yang rapuh. Wajahnya yang masih sedikit pucat justru memancing simpati para tamu. Banyak ibu-ibu yang mendekat, mencubit pipi Ara, dan memuji betapa cantiknya cucu Ibu Marisa itu. Ibu Marisa segera mengambil alih momen, memeluk Ara dengan erat di depan para tamu, dan berkata dengan suara dibuat-buat sedih, "Iya, doakan ya, Jeng. Cucu saya ini memang agak lemah fisiknya akhir-akhir ini. Kasihan sekali, padahal kami sudah berusaha memberikan perawatan terbaik." Aktingnya begitu meyakinkan hingga beberapa tamu menatap Putri dengan tatapan menghakimi, seolah Putri adalah ibu yang kurang becus mengurus anak. Putri hanya tersenyum tipis, menyimpan kemarahannya dalam hati. Ia tahu, sebentar lagi sandiwara ini akan berakhir. Di sudut ruangan, Putri melihat beberapa pria berbadan tegap yang mengenakan pakaian batik biasa, berbaur dengan para tamu atau berpura-pura menjadi staf keamanan tambahan. Putri mengenali salah satunya sebagai anak buah Pak Rian. Mereka saling bertukar pandang sekilas, sebuah kode tanpa suara bahwa posisi sudah aman. Polisi-polisi itu sudah bersiaga, menutup semua akses keluar tanpa disadari oleh siapapun. Putri terus mendampingi Ara, tidak membiarkan anaknya lepas dari genggaman tangannya sedetik pun. Ara tampak gugup melihat keramaian, namun kehadiran ibunya memberinya kekuatan. Setiap kali Zahra atau Ibu Marisa mencoba mendekat untuk membawa Ara pergi, Putri dengan halus namun tegas menolaknya dengan alasan Ara sedang manja padanya. Acara pun dimulai dengan sambutan-sambutan. Ibu Marisa memberikan pidato yang sangat menyentuh hati tentang betapa ia mencintai cucu satu-satunya itu. Ia bahkan sempat meneteskan air mata buaya saat menceritakan kenangan bersama almarhum putranya, ayah Ara. Para tamu bertepuk tangan, terharu melihat kasih sayang seorang nenek. Zahra juga ikut maju, memberikan doa agar Ara panjang umur dan sehat selalu, sebuah ironi yang sangat menjijikan mengingat apa yang telah ia masukkan ke dalam kue tart itu. Putri berdiri di samping panggung kecil, tangannya memegang erat sebuah remote kecil yang terhubung ke laptop di meja operator. Jantungnya berdegup kencang menantikan momen puncak. Tibalah saat yang paling ditunggu, pemotongan kue. Sebuah kue tart bertingkat yang indah didorong ke tengah ruangan. Di samping kue besar itu,
Terdapat sebuah piring kecil berisi kue tart mini berbentuk kelinci yang sudah disiapkan Zahra kemarin. Kue, spesial, itu diletakkan terpisah dengan dalih kue khusus kesukaan Ara. Lagu, Selamat Ulang Tahun, menggema di seluruh ruangan. Semua orang bernyanyi, bertepuk tangan, dan tersenyum bahagia. Ara meniup lilin angka 6 di atas kue besarnya. Tepuk tangan riuh kembali terdengar. MC acara kemudian mempersilakan Ara untuk memotong kue, namun Ibu Marisa menyela dengan cepat. "Tunggu sebentar," kata Ibu Marisa lewat mikrofon, suaranya lembut namun mendominasi. "Sebelum memotong kue besar untuk para tamu, Tante Zahra sudah membuatkan kue spesial khusus untuk keponakan tersayangnya. Ini kue yang dibuat dengan penuh cinta, khusus untuk Ara agar Ara cepat sehat." Ibu Marisa memberi isyarat kepada Zahra. Zahra maju dengan tangan gemetar, mengambil piring berisi kue kelinci beracun itu. Ia mengambil sendok, memotong sepotong besar bagian kue yang paling banyak krimnya, lalu berlutut di hadapan Ara. "Ayo sayang, buka mulutnya. Ini kue enak sekali, Tante buat khusus untuk kamu," ujar Zahra dengan senyum kaku. Ruangan hening sejenak, semua mata tertuju pada momen manis antara Tante dan keponakan itu. Ara menatap kue itu, lalu menatap ibunya. Zahra menyodorkan sendok itu semakin dekat ke mulut Ara. 5 cm, 3 cm, 1 cm. Bau manis krim bercampur aroma kematian menguar di udara. Wajah Ibu Marisa tampak tegang penuh harap, matanya tidak berkedip menanti racun itu masuk ke tubuh cucunya. Di detik yang sangat krusial itu, tepat saat bibir Ara mulai terbuka sedikit, Putri bergerak. Prang! Suara piring pecah menggema memekakkan telinga. Dengan gerakan cepat, Putri menepis tangan Zahra dengan keras hingga sendok dan piring kue itu terlempar dan hancur berantakan di lantai marmer. Krim kue berhamburan mengotori gaun mahal Zahra dan lantai yang mengkilap. Suasana pesta seketika berubah menjadi sunyi senyap. Musik berhenti mendadak. Para tamu ternganga kaget, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ibu Marisa melotot marah, wajahnya merah padam karena malu. "Putri, apa-apaan kamu? Kamu gila ya? Zahra sudah capek-capek membuatkan kue itu," bentak Ibu Marisa, melupakan citra lembutnya di depan umum. Zahra yang terjatuh karena dorongan Putri berusaha bangkit dengan wajah panik bercampur marah. "Kakak kenapa sih?" "Aku cuma mau menyuapi Ara," teriaknya histeris. Putri tidak menjawab dengan kata-kata. Ia berdiri tegak di tengah ruangan, menarik Ara ke belakang punggungnya untuk melindunginya. Tatapan Putri dingin menusuk, menatap lurus ke arah mertua dan adik iparnya. Tanpa mengalihkan pandangan, jari jempol Putri menekan tombol play pada remote yang ia genggam di balik punggungnya. Tiba-tiba, layar proyektor besar di belakang panggung menyala terang. Bukan foto-foto lucu Ara yang muncul, melainkan sebuah video dengan kualitas gambar yang tajam. Suara dari speaker besar yang tadinya memutar lagu anak-anak, kini berganti menjadi suara rekaman percakapan yang jelas. Video pertama yang muncul adalah rekaman CCTV saat Zahra menampar Ara dan mencekokinya obat secara paksa. Para tamu sontak menjerit kaget. Bisik-bisik ngeri mulai terdengar. Ibu Marisa menoleh ke layar dengan wajah pucat pasi seputih kertas. Ia mencoba berteriak meminta operator mematikan video itu, tapi tidak ada yang bergerak. Video berganti. Kali ini menampilkan rekaman Zahra di dapur kemarin sore. Terlihat jelas Zahra membuka kapsul obat, menumbuknya, dan mencampurkannya ke dalam adonan krim kue kelinci, kue yang sama persis dengan yang baru saja dipecahkan Putri di lantai. Zoom kamera Putri memperlihatkan tangan Zahra yang gemetar saat memasukkan racun itu. Suara gumaman Zahra di video itu terdengar jelas lewat speaker. "Cepat mati biar semua ini selesai." Kalimat itu menggema di seluruh ruang pesta, menghantam telinga setiap orang yang hadir seperti petir di siang bolong. Kepanikan melanda Ibu Marisa dan Zahra. Mereka terpojok. Para tamu undangan mulai mundur menjauhi mereka dengan tatapan jijik dan ngeri. "Bohong. Itu video editan. Itu menantuku mau memfitnah kami demi harta," teriak Ibu Marisa dengan suara parau, berusaha menyangkal fakta yang terpampang nyata. Zahra menangis histeris, menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun, penyangkalan mereka sia-sia. Dari arah pintu utama dan pintu samping, beberapa pria tegap yang tadi menyamar langsung bergerak maju. Pak Rian yang mengenakan pakaian sipil rapi melangkah masuk ke tengah ruangan, diikuti 2 petugas berseragam polisi yang muncul dari luar. Pak Rian memberi isyarat kepada tim forensik yang juga sudah bersiaga di mobil luar untuk masuk. Petugas forensik dengan sarung tangan lateks dan peralatan lengkap langsung menuju ke pecahan kue di lantai, mengambil sampel krim itu dan memasukkannya ke dalam kantong bukti di hadapan semua orang. "Kita bisa buktikan sekarang juga, Bu Marisa,"
ucap Pak Rian dengan suara tenang namun tegas. Kue ini mengandung racun dosis tinggi. Anda dan anak Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana terhadap Kiara Anindya. Mendengar kata, ditangkap, pertahanan Zahra runtuh seketika. Ia tidak mau menanggung semua ini sendirian. Dengan wajah sembab dan air mata bercucuran, ia menunjuk ibunya sendiri. Ini bukan mauku. Ini semua ide ibu. Ibu yang menyuruhku. Ibu yang butuh uang warisan Kak Bayu untuk bayar hutang judi. Aku dipaksa. Teriakannya membelah keheningan, membuka aib terbesar keluarga itu di depan semua kolega mereka. Ibu Marisa ternganga, tak menyangka anak kesayangannya akan mengkhianatinya di detik-detik terakhir. Pertengkaran ibu dan anak itu menjadi tontonan yang sangat menyedihkan sekaligus memuaskan bagi Putri. Tamu-tamu undangan menggelengkan kepala, mencemooh, dan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Kerajaan palsu yang dibangun Ibu Marisa selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap mata, hancur lebur tanpa sisa. Putri memeluk arak erat-erat, menutupi telinga anaknya agar tidak mendengar teriakan-teriakan kasar dari nenek dan tantenya yang sedang diseret polisi. Air mata Putri menetes, tapi kali ini, itu adalah air mata kemenangan. Kekacauan yang terjadi di ruang pesta itu, bagaikan sebuah ledakan bom waktu yang menghancurkan segala kepalsuan yang telah dibangun bertahun-tahun. Jeritan histeris Zahra yang menuduh ibunya sendiri masih menggema di udara, memantul di dinding-dinding marmer rumah mewah itu, menciptakan gelombang kejut yang melumpuhkan akal sehat siapapun yang mendengarnya. Para tamu undangan yang tadinya berdiri rapi dengan senyum sopan, kini mundur serentak seolah-olah Ibu Marisa dan Zahra adalah pembawa wabah penyakit menular yang mematikan. Bisik-bisik yang tadinya pelan kini berubah menjadi suara dengungan keras yang penuh dengan nada penghakiman, cemoohan, dan rasa jijik. Ponsel-ponsel pintar yang tadinya digunakan untuk memotret dekorasi pesta, kini diarahkan lurus ke wajah Ibu Marisa dan Zahra, merekam setiap detik kejatuhan keluarga terpandang itu untuk disebarkan ke jagat maya. Ibu Marisa berdiri terpaku di tengah ruangan, wajahnya yang tertutup riasan tebal kini retak, menampilkan ekspresi horor yang tak terlukiskan. Ia menatap Zahra, putri bungsunya yang selama ini ia manjakan dan ia jadikan sekutu dalam kejahatan, dengan tatapan tak percaya. Pengkhianatan itu terasa lebih menyakitkan daripada borgol polisi. Ibu Marisa mencoba membuka mulut untuk membela diri, untuk mengatakan bahwa Zahra berbohong, atau bahwa ini semua adalah salah paham belaka. Namun, suaranya tercekat di tenggorokan. Bukti yang terpampang di layar proyektor raksasa di belakangnya terlalu nyata, terlalu detail, dan terlalu memberatkan untuk disangkal dengan kata-kata manis. Video Zahra yang sedang meracik racun itu diputar berulang-ulang, menjadi latar belakang yang mengerikan bagi drama keluarga yang sedang berlangsung. Pak Rian, dengan langkah tegap dan wibawa seorang perwira polisi senior, membelah kerumunan tamu yang menyingkir memberinya jalan. Ia berdiri tepat di hadapan Ibu Marisa, menatap wanita itu bukan sebagai seorang nyonya besar, melainkan sebagai seorang tersangka kriminal. Di sebelahnya, tim forensik yang mengenakan rompi khusus dan sarung tangan lateks sedang bekerja cepat mengamankan pecahan piring dan sisa kue tart kelinci yang berserakan di lantai. Salah satu petugas forensik melakukan tes cepat dengan meneteskan cairan reagen ke atas sampel krim kue. Dalam hitungan detik, cairan itu berubah warna menjadi ungu pekat, menandakan adanya kandungan zat kimia berbahaya dalam dosis tinggi. Petugas itu mengangguk tegas ke arah Pak Rian, memberikan konfirmasi ilmiah yang mematikan segala bentuk penyangkalan. Melihat konfirmasi itu, Pak Rian tidak membuang waktu lagi. Ia mengeluarkan sepasang borgol perak dari sabuknya. Bunyi logam beradu, klik, terdengar sangat nyaring saat borgol itu mengunci pergelangan tangan Ibu Marisa yang bergelang emas berlian. Wanita itu memberontak, meronta-ronta seperti orang gila. Ia berteriak-teriak memanggil nama-nama pejabat atau orang penting yang ia kenal, mengancam akan menuntut balik polisi karena telah mempermalukannya. Namun, Pak Rian hanya menatapnya dingin dan membacakan hak-hak tersangka dengan suara lantang yang mengalahkan teriakan Ibu Marisa. Pak Rian menegaskan bahwa koneksi apapun yang Ibu Marisa miliki tidak akan bisa menyelamatkannya dari bukti pembunuhan berencana terhadap anak di bawah umur. Di sisi lain, Zahra sudah ambruk ke lantai, menangis meraung-raung sambil memeluk lutut petugas polisi wanita yang mencoba memborgolnya. Penampilan Zahra yang tadinya anggun bak model kini berantakan total. Gaun mahalnya kotor terkena krim kue, maskaranya luntur menghitamkan pipi, dan rambutnya kusut. Ia terus meracau, menyalahkan ibunya, menyalahkan hutang-hutangnya, dan memohon belas kasihan pada Putri. Zahra merangkak mendekati kaki Putri, mencoba meraih ujung gamis kakak iparnya itu. Ia memohon agar Putri mencabut laporannya, berjanji akan pergi jauh dan tidak akan mengganggu lagi. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus menjijikkan. Putri mundur selangkah, menarik arah agar tidak tersentuh oleh tangan kotor Zahra.
Tatapan Putri bukan lagi tatapan kemarahan, melainkan tatapan kekosongan yang dingin. Ia sudah tidak memiliki rasa kasihan sedikitpun untuk manusia yang tega meracuni anaknya. Para tamu undangan menyaksikan adegan itu dengan perasaan campur aduk. Teman-teman sosialita Ibu Marissa yang selama ini memuji-muji kebaikan hatinya, kini terang-terangan meludah ke lantai dan membuang muka. Mereka merasa tertipu mentah-mentah. Beberapa dari mereka bahkan mulai berbisik tentang uang arisan yang belum dibayarkan oleh Ibu Marissa, menyadari bahwa kemungkinan besar uang itu sudah hangus. Reputasi yang dibangun Ibu Marissa selama puluhan tahun hancur lebur, hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Topeng kedermawanan dan keelegannya terkelupas habis, menyisakan wajah asli seorang nenek sihir yang serakah dan kejam. Rumah mewah yang menjadi simbol status mereka, kini berubah menjadi tempat kejadian perkara yang dikelilingi garis polisi berwarna kuning. Saat polisi mulai menyeret Ibu Marissa dan Zahra keluar menuju mobil patroli yang menunggu di depan lobi, Ibu Marissa sempat menoleh ke belakang. Matanya bertemu dengan mata Putri. Dalam tatapan terakhir itu, tidak ada penyesalan, hanya ada kebencian yang membara. Ibu Marissa meludahi lantai tepat di depan kaki Putri dan menyumpahinya. Ia berteriak bahwa Putri tidak akan pernah bahagia di atas penderitaannya. Namun, Putri tidak gentar sedikitpun. Ia melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke telinga ibu mertuanya yang sudah tidak berdaya itu. Dengan suara yang sangat tenang namun menusuk hingga ke tulang sumsum, Putri berbisik kalimat terakhir yang akan menghantui Ibu Marissa seumur hidupnya. Putri berkata bahwa Ibu Marissa harus menikmati masa tuanya di dalam sel yang dingin, tanpa uang, tanpa hormat, dan tanpa siapapun yang peduli, karena itulah harga yang pantas untuk air mata cucunya. Ibu Marissa terdiam mendengar bisikan itu, tubuhnya menegang, seolah baru menyadari realitas mengerikan yang menantinya di depan mata. Polisi mendorongnya masuk ke dalam mobil, diikuti oleh Zahra yang masih menangis histeris. Pintu mobil ditutup dengan debam keras. Sirine polisi menyalak, memecah keheningan siang itu, membawa pergi 2 parasit yang selama ini menggerogoti kebahagiaan rumah tangga Putri. Mobil patroli itu melaju pergi, meninggalkan debu dan rasa malu yang tertinggal di pekarangan rumah. Para tamu undangan perlahan membubarkan diri satu persatu. Mereka tidak berani menyalami Putri, merasa canggung dan bersalah karena selama ini mungkin secara tidak sadar ikut mendukung Ibu Marissa. Mereka pergi dengan kepala tertunduk, membawa cerita skandal terbesar tahun ini yang akan menjadi buah bibir di seluruh kota. Kini, ruang pesta yang megah itu kosong. Hanya tersisa Putri, Ara, dan Pak Rian yang masih tinggal sebentar untuk memberikan dukungan moral. Dekorasi balon warna-warni dan bunga-bunga segar yang indah kini terasa ironis di tengah keheningan. Putri menghela napas panjang, sangat panjang, seolah melepaskan beban bertonton yang selama ini menghimpit dadanya. Ia berlutut memeluk Ara. Tangis Putri pecah, bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kelegaan yang luar biasa. Ia berhasil. Ia berhasil melindungi anaknya. Ia berhasil mengusir kejahatan dari rumah mereka. Ara, dengan tangan mungilnya, menghapus air mata di pipi ibunya dan berkata bahwa ia tidak takut lagi karena nenek jahat dan tante jahat sudah pergi dibawa polisi baik. Pak Rian menepuk bahu Putri pelan, memberikan rasa hormat yang tulus. Ia mengatakan bahwa proses hukum akan berjalan cepat dengan bukti-bukti sekuat ini, dan ia akan memastikan hukuman maksimal dijatuhkan kepada mereka. Pak Rian juga menyarankan agar Putri dan Ara beristirahat di tempat lain untuk sementara waktu sampai urusan olah TKP selesai, namun Putri menggeleng. Ia menatap sekeliling rumah peninggalan suaminya itu. Ini adalah rumahnya. Rumah anaknya. Ia tidak akan pergi kemana-mana. Ia akan membersihkan rumah ini dari jejak-jejak mereka, dan membangun kembali kehidupan yang baru dan bersih. Hari itu berakhir dengan matahari yang mulai condong ke barat, sinarnya masuk menembus jendela kaca, menyinari pecahan piring kue di lantai yang menjadi saksi bisu kemenangan seorang ibu melawan ketidakadilan. Badai telah berlalu, menyisakan puing-puing yang harus dibereskan, namun setidaknya, udara yang mereka hirup kini terasa jauh lebih segar dan bebas. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa menggemparkan di pesta ulang tahun itu. Roda kehidupan berputar dengan cara yang sangat adil dan terkadang kejam bagi mereka yang pantas mendapatkannya. Di sebuah kompleks penjara wanita yang lembab dan suram di pinggiran kota, suasana pagi tidak pernah terasa cerah. Tembok-tembok beton tinggi yang dikelilingi kawat berduri, seolah memisahkan penghuninya dari harapan. Di salah satu sel yang sempit dan berbau apek, seorang wanita tua duduk meringkuk di sudut ruangan. Itu adalah Ibu Marissa. Namun, sosoknya kini nyaris tak bisa dikenali. Tubuhnya yang dulu berisi dan terawat kini kurus kering, tinggal tulang berbalut kulit keriput. Rambutnya yang dulu selalu disasak rapi dan disemir hitam, kini memutih seluruhnya dan dipotong asal-asalan. Kusut masai tak terurus. 6 bulan lalu, Ibu Marissa terserang stroke ringan di dalam penjara,
akibat tekanan darah tinggi yang tak terkontrol dan stres berat. Serangan itu melumpuhkan separuh tubuh bagian kirinya. Mulutnya menjadi miring, bicaranya peloh dan sulit dimengerti, serta kaki kirinya harus diseret jika ingin berjalan. Di dalam penjara, tidak ada pelayan yang siap sedia membantunya. Teman-teman satu selnya, yang rata-rata adalah narapidana kasus kriminal jalanan, sangat membencinya. Di dunia penjara, pembunuh anak atau orang yang menyakiti anak kecil menempati kasta terendah dan paling hina. Ibu Marisa sering menjadi sasaran buli, makanannya sering diambil, atau ia sengaja didorong saat antre mandi. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan nyonya besar. Ia hidup dalam ketakutan, kesakitan, dan penyesalan yang terlambat. Setiap jam kunjungan tiba, Ibu Marisa selalu menyeret tubuhnya ke dekat jeruji besi, menatap penuh harap ke arah pintu gerbang. Ia berharap ada teman sosialitanya yang datang, atau kerabat jauh yang masih peduli. Namun, harapan itu selalu pupus. Tidak ada satu orang pun yang datang membesuknya. Ia benar-benar sendirian di dunia ini. Harta yang ia banggakan sudah habis disita untuk mengganti kerugian para korban penipuan investasi bodong yang ternyata juga ia jalankan, serta untuk membayar hutang-hutang Zahra. Ia kini hanyalah seorang narapidana tua yang menunggu ajal dalam kesepian yang menyiksa, persis seperti kutukan yang pernah diucapkan Putri. Nasib Zahra pun tidak kalah mengerikan, bahkan mungkin lebih tragis. Zahra ditempatkan di blok yang berbeda, blok isolasi khusus untuk narapidana dengan gangguan mental. Tekanan psikologis yang luar biasa menghancurkan kewarasan Zahra. Di minggu-minggu awal penahanannya, Zahra masih sempat diteror oleh penagih hutang yang memiliki koneksi hingga ke dalam penjara. Ancaman fisik dan mental yang ia terima setiap hari, ditambah rasa bersalah karena telah mengkhianati ibunya sendiri, membuat syaraf otaknya putus. Zahra sering berteriak-teriak sendiri di tengah malam, berhalusinasi bahwa ia sedang dikejar-kejar oleh kelinci raksasa yang membawa kue beracun. Ia sering tertawa lalu menangis dalam hitungan detik. Dokter penjara mendiagnosisnya dengan gangguan jiwa berat permanen. Ironis sekali, Zahra dan ibunya berniat membuat Ara gila dengan obat-obatan. Namun kini karma membalikkan keadaan itu 180 derajat kepada Zahra sendiri secara alami. Sementara itu, jauh dari kegelapan penjara, kehidupan Putri dan Ara bersinar terang benderang. Putri telah mengambil alih kendali penuh atas perusahaan peninggalan suaminya. Awalnya banyak yang meragukan kemampuannya memimpin, namun Putri membuktikan bahwa di balik kelembutannya, ia memiliki kecerdasan dan ketegasan yang diwarisi dari pengalamannya bertahan hidup. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan berkembang pesat, bahkan lebih maju daripada saat dikelola oleh manajemen lama yang korup bentukan Ibu Marisa. Putri membersihkan semua parasit di perusahaan, sama seperti ia membersihkan rumahnya. Ia menjadi sosok wanita karir yang disegani, namun tetap menjadi ibu yang hangat di rumah. Ara, yang kini berusia 7 tahun, tumbuh menjadi anak yang sangat sehat, cerdas, dan ceria. Tidak ada lagi jejak-jejak anak yang lesu dan sakit-sakitan. Efek obat-obatan jahat itu sudah hilang sepenuhnya dari tubuhnya berkat detoksifikasi dan perawatan dokter yang telaten. Trauma psikologisnya perlahan sembuh karena kasih sayang tulus dari ibunya. Ara kembali menjadi juara kelas, aktif dalam kegiatan melukis, dan memiliki banyak teman. Rumah mereka yang dulu suram dan penuh intrik, kini penuh dengan tawa dan kehangatan. Putri mengganti semua perabotan lama pilihan Ibu Marisa dengan nuansa baru yang lebih cerah, menghapus kenangan buruk yang menempel di dinding-dinding rumah itu. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan yang indah. Putri memarkir mobilnya di area pemakaman umum yang tenang dan asri. Ia menggandeng tangan Ara, membawa sebuket bunga lili putih segar. Mereka berjalan menyusuri jalan, setapak menuju sebuah makam dengan nisan marmer hitam yang terawat bersih. Itu adalah makam Bayu, suami Putri dan ayah Ara. Putri berlutut di samping makam, membersihkan sedikit daun kering yang jatuh di atas rumput. Ara meletakkan bunga lili itu tepat di tengah pusara, lalu mencium nisan ayahnya dengan penuh kasih. Putri mengusap nisan itu seolah sedang membelai wajah suaminya. Dengan suara lembut dan mata berkaca-kaca karena bahagia, ia mulai bercerita layaknya sedang berbicara dengan orang yang masih hidup. Ia melaporkan bahwa perusahaan baik-baik saja, Ara baru saja memenangkan lomba melukis, dan yang paling penting, mereka berdua hidup aman dan damai. Putri berkata bahwa ia telah menepati janjinya untuk menjaga Ara dan menjaga harta peninggalan Bayu dari tangan-tangan yang salah. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan pohon Kamboja, seolah-olah Bayu sedang menjawab dengan belayan lembut di pipi mereka. Putri merasakan ketenangan yang luar biasa merasuk ke dalam jiwanya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kewaspadaan yang mencekam. Setelah berdoa, mereka beranjak pulang. Ara melompat-lompat kecil sambil menggandeng tangan ibunya menuju mobil. "Ibu,
Nanti malam kita masak sup kesukaan ayah ya? Tanya Ara riang. Putri tersenyum lebar, senyum yang lepas dan tulus tanpa beban. Tentu saja, sayang. Kita akan masak yang banyak, jawab Putri. Mobil mereka melaju meninggalkan pemakaman, menembus jalanan kota yang mulai menyalakan lampu-lampu jalan. Di kaca spion, bayangan masa lalu yang kelam semakin menjauh dan menghilang, digantikan oleh jalanan masa depan yang terbentang luas dan terang. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling sempurna. Mereka yang menanam angin, kini sedang menuai badai dalam kesendirian yang abadi. Sedangkan Putri dan Ara, yang menanam kesabaran dan keberanian, kini menuai kebahagiaan yang manis. Cerita ini berakhir bukan hanya dengan kemenangan, tapi dengan sebuah pelajaran berharga bahwa kejahatan mungkin bisa menang sesaat karena tipu dayanya. Namun kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar, membakar hangus segala kebatilan yang mencoba menutupinya. Dan di balik senyum ibu mertua yang dulu mematikan itu, kini hanya tinggal kenangan pahit yang menjadi fondasi kekuatan bagi Putri dan Ara untuk melangkah maju.